Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hers Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini Mei Day, tanggal 1 Mei, sebagai peringatan Hari Buruh yang setiap tahun kita peringati. Tapi kita mesti jujur ya, sampai sejauh ini kesejahteraan buruh ya gitu-gitu saja. Sementara disparitas antara buruh dan pemodal atau lebih luas lagi antara mereka yang kaya dan miskin itu makin jauh saja gapnya. Ya, selamat Hari Buruh Sedunia. Dan kita selalu mengingat perjuangan keadilan sosial itu dimulai dari upaya untuk memastikan bahwa setiap manusia itu berhak atas upah, atas pekerjaan yang layak, dan atas masa depannya. Dan itu yang kita sebut perjuangan buruh sejak abad 17 dan memuncak 18, lalu timbul satu kesepakatan internasional untuk menjadikan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Sekali lagi, buruh bersatu, keadilan akan tiba lebih cepat. Nah, sekarang kita mendengar uraian dari Presiden Prabowo yang membawa angin sejuk karena ada janji yang diucapkan di depan publik, direkam oleh netizen, bahwa akan ada perampasan aset terhadap koruptor. Kita bypass saja soal-soal semacam itu. Karena dengan cara itu kita mengerti bahwa buruh melarat karena disparitas, karena akumulasi. Hasil akumulasi itu justru disebut saja dengan tegas dikorupsi oleh mereka yang ada di dalam kekuasaan. Jadi korupsi itu adalah penanda bahwa kesejahteraan buruh tidak mungkin dicapai. Jadi kita tahu bahwa bumi menyediakan secara lengkap sehingga distribusi keadilan itu seharusnya tiba pada semua makhluk tuh. Nah, sekarang kalau ada disparitas itu artinya ada yang dikorupsi secara fisik atau dikorupsi melalui kebijakan. Itu dasarnya kenapa saya merasa bahwa pidato presiden terutama untuk perampasan aset itu adalah cara pertama untuk meredistribusi kekayaan negeri ini kepada setiap warga negara. Dan Pak Prabowo mengutip langsung dari konstitusi bahwa bumi, air, dan yang ada di dalam segala isinya itu dengan sendirinya juga adalah hasil tambang, itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Itu prinsip yang secara ideologis harusnya jadi pedoman bagi semua kementerian. Nah, kemampuan kita untuk menagih itu akhirnya menjadi kemampuan politik. Nah, karena itu persekutuan buruh untuk menagih hak-hak dasar mereka itu yang harus kita bantu publikasikan. Jadi selamat Hari Buruh, dan tadi sukses betul acaranya karena bahkan Presiden Prabowo seperti ingin untuk menyatu dengan buruh. Dia buka baju di situ, buka kemejaannya, dan itu pertama kali kelihatannya Presiden Prabowo itu menikmati acara yang dulu orang anggap itu bisa menimbulkan kehebohan. Dan biasa aja bahwa tekanan politik bisa diberikan juga pada pemerintah atau pada kekuasaan dengan cara yang rapi dan tertib. Jadi sukses pada Saudara Jumhur Hidayat yang menginisiasi acara itu, juga Andi Nuawea dan Said Iqbal. Jadi kita tahu bahwa komponen-komponen buruh di Indonesia itu datang dari berbagai macam afiliasi, jenis asosiasi politik juga terasosiasi pada politik, itu pasti. Tetapi ada satu poin bahwa ideologi buruh itu satu yang disebut sebagai laborism, yaitu keinginan untuk mengubah struktur ekonomi supaya ada keadilan sosial, dipercepat tiba di piring teman-teman buruh, tiba di tabungan-tabungan para pekerja. Itu intinya itu. Nah, kita mungkin baru pada level unionism, artinya kesepakatan untuk memperjuangkan hak normatif. Pada tingkat yang lebih tinggi, unionism itu harus berubah menjadi laborism. Itu yang disebut sebagai tuntutan buruh untuk mengubah sistem ekonomi. Tapi saya kira bagi para buruh kali ini cukup istimewa ya, peringatan Hari Buruhnya atau May Day ini, karena dihadiri oleh Presiden Prabowo. Dan Presiden Prabowo ini menjadi presiden kedua yang menghadiri peringatan May Day sepanjang sejarah Republik ini, kecuali di eranya Bung Karno. Jadi kehadiran presiden itu apa artinya bagi para buruh ini?
Ya kalau kita dengar pidato Presiden, pasti gelagatnya adalah untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law yang karya monumental dari Presiden Jokowi pada waktu dia berkuasa dan yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran untuk menolak Omnibus Law karena itu meminggirkan hak-hak dasar buruh, bahkan menjadikan buruh itu sekedar sebagai skrup yang bisa diganti melalui sistem outsourcing segala macam. Kelihatannya itu yang akan jadi target, bahwa akan ada Satgas untuk membackup mereka yang ter-PHK supaya tidak langsung berubah menjadi pengangguran. Satgas yang akan memeriksa, apa tadi Pak Presiden sebut, Dewan Kesejahteraan Buruh yang akan memeriksa semua regulasi yang memberatkan kehidupan buruh, pasti soal Omnibus Law. Dan itu juga Omnibus Law itu yang beberapa waktu lalu yang kemudian saya dijadikan tersangka karena saya mengatakan bahwa Omnibus Law itu dibuat oleh seorang yang tidak punya kemampuan berpikir, dan karena itu saya sebut dia bajingan tolol, kan itu dasarnya itu. Tapi oke, itu peristiwa yang sudah selesai. Kita masuk pada era baru untuk membuktikan bahwa buruh itu punya hak setara dengan majikannya, yaitu pembagian keadilan. Karena keringat buruh itu yang kita sering sebut akumulasi dari kapital itu datangnya dari jumlah keringat buruh yang tidak setara dengan upah yang dia dapatkan. Jadi betul bahwa Saudara Jumhur dengan bagus menerangkan pada publik bahwa harus ada 3 sistem. Sistem pertama adalah keterbukaan informasi tentang pekerjaan dengan konsekuensi bahwa setiap orang harus mampu dijamin bekerja. Setelah dijamin bekerja, masuk pekerjaan, dia dijamin untuk memperoleh upah yang layak untuk penghidupan dia. Itu dijamin oleh konstitusi. Yang ketiga, kalau terjadi krisis ekonomi yang berakibat pemutusan hubungan kerja misalnya, maka mesti ada social safety net untuk memberi buruh itu kesempatan paling tidak bertahan hidup. Jadi kelihatannya itu Saudara Jumhur Hidayat mampu untuk menerangkan ideologi perburuan itu di dalam kondisi maksimal, dalam kondisi yang kita sebut hak-hak normatif, yaitu upah yang layak, tetapi bukan sekedar upah yang layak, pekerjaannya juga itu mesti membahagiakan dia tuh, sehingga dia merasa bagian dari pekerjaannya, bukan sekedar sesuatu yang menyebabkan dalam teori Marxisme kita tahu buruh itu teralienasi dari produknya. Jadi kebahagiaan itu muncul kalau yang dia produksi itu bagian dari hal yang dia sukai. Nah, kalau terjadi krisis, dia juga mesti dijamin oleh negara. Itu bagian yang sangat ideologis itu. Nah, selebihnya tentu kita dengar bagaimana Pak Prabowo dengan retorik yang luar biasa itu memberikan janji pasti bahwa dia akan bekerja, bahkan mau menyerahkan nyawanya untuk melindungi rakyat kecil tuh. Nah, ini artinya semacam sinyal bagi oligarki bahwa presiden akan berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada oligarki. Nah, selain kado istimewa kehadiran Presiden Prabowo tadi, tapi sebelumnya ini saya membaca berita ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan korupsi di BUMN itu tidak bisa dihapuskan tuh, hanya bisa ditekan. Ini saya kira bagi buruh ini jelas merupakan kabar buruk ya. Maksudnya nggak ada kaitannya langsung, tapi jelas ini bahwa ya kehidupan para kelas bawah ini, termasuk juga tentu para buruh ini, ya, karena tadi itu korupsi yang luar biasa di Indonesia yang sudah masuk tahapannya extraordinary crime. Ini pun korupsinya sendiri udah extraordinary crime, tapi di Indonesia itu betul-betul extraordinary korupsinya. Waduh, itu berita yang buruk tuh Saudara Hersu. Bagaimana mungkin seorang Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, menganggap bahwa korupsi tidak bisa diberantas di BUMN, hanya bisa ditekan. Jadi ini langsung bertentangan dengan pidato Presiden di Hari Buruh kan. Kan Presiden mengatakan dia akan mengejar para pencuri uang negara. Artinya mereka yang mencuri uang negara itu tidak peduli pada keadilan sosial. Sementara Erick Thohir justru sebagai Menteri BUMN menganggap bahwa BUMN itu tidak mungkin, korupsi di BUMN itu diberantas, hanya bisa dikendalikan, ditekan. Ini kacau nih. Jadi ini menteri yang nggak paham bahwa dia ditugaskan justru untuk menyelamatkan aset negara, karena BUMN mengurus aset negara. Jadi dia
tidak boleh mengatakan bahwa ya karena sistemnya belum sempurna maka tidak mungkin memberantas korupsi. Itu artinya seumur hidup nggak akan ada sistem yang sempurna. Jadi yang paling penting adalah leadership. Pak Erick Thohir paham bagaimana lalu lintas uang yang dihasilkan oleh para pejabat BUMN itu masuk ke partai politik, masuk menjadi segokan. Kan mestinya Pak Erick Thohir itu memberi semacam semangat inline sejajar dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo tuh. Nah, ternyata nih Erick Thohir ini nggak paham tuh apa yang menjadi misi dan visi utama dari Presiden, bahwa harus dinolkan korupsi itu, apapun istilahnya tuh. Jadi sekali lagi ini pertentangan di dalam kebijakan tuh. Dan mestinya saudara Erick Thohir itu ada di dalam aura yang sama dengan aura Presiden tuh. Nah, Presiden Prabowo di atas panggung tadi itu buka baju untuk melemparkan jasnya itu. Artinya, bukan jasnya, itu seragam kenegaraan dia yang selalu dipakai oleh Presiden itu. Baju kemeja Presiden itu atau safari Presiden. Dia buang itu. Dan yang terlihat adalah tubuh Presiden Prabowo yang memang gempal dan berlemak pasti itu terlihat secara kasat mata. Dan bukan itu pesannya adalah dia pakai kaos akhirnya, dan itu penanda bahwa dia tahu bahwa keringat buruh itu melekat di kaos dan dia perlihatkan itu. Nah, kita boleh kasih tafsir apapun, tapi kelihatannya Prabowo sungguh-sungguh ingin memperlihatkan bahwa gestur dia pun itu menyatu dengan buruh. Belum pernah ada menteri yang buka baju dan perlihatkan bahwa dia tinggal pakai singlet tuh. Nah, coba kita lihat kalau Erick Thohir buka jas mewahnya itu, singletnya apa? Jangan singletnya juga mewah kan? Itu soalnya tuh. Dan ini semuanya the hermeneutic of suspicion. Kalau kita belajar tentang critical theory, kita mesti baca ini sebagai penanda supaya kita kritis melihat gestur dari Pak Prabowo tadi itu. Dan sebetulnya itu kalau mungkin saudara Jumhur tidak bisikin sesuatu, Prabowo bisa berbicara 3 jam. Karena dia sendiri katakan kalau ada kopi dia bisa pidato 3 jam. Tetapi dalam 3 jam itu semua hal bahkan bisa mendadak disebut oleh Prabowo. Jangan-jangan setelah dalam pidato 3 jam Prabowo akan menyebut nama-nama yang dia mau reshuffle tuh, karena dia udah kesel mungkin. Kita hanya bisa menduga-duga itu. Dan keseluruhan saya nilai bahwa Hari Buruh diperlihatkan dengan cara yang sangat akademis tapi juga sangat ideologis. Pasti di daerah juga ada gerakan-gerakan pasti, tetapi secara nasional tentu Pak Kapolri senang karena tidak ada gangguan dalam Hari Buruh. Dan kita akan jadikan ini tradisi bahwa Hari Buruh itu mesti jadi hari pidato para tokoh-tokoh buruh, bukan hari pidato menteri-menteri. Itu bagus betul tuh. Dan tadi kita lihat di panggung itu saudara Jumhur ada di depan, bahkan di samping Presiden Prabowo, lalu ada Ibu Elis, ada Said Iqbal dan saudara Andi itu yang memberi kesan bahwa buruh itu kendati banyak beda afiliasinya, tetapi tujuannya satu, yaitu mengubah secara struktural kehidupan ekonomi kita supaya distribusi keadilan itu lebih cepat tiba pada di dapur mak-mak, di dapur para pekerja ojek online misalnya, dan di dapur para petani, di dapur para nelayan. Jadi ada satu keadaan di mana kita lihat di atas panggung tadi Presiden Prabowo menyatu dengan ideologi kerakyatan. Itu sangat baik. Kalau kita menyimak berbagai pidato Presiden Prabowo termasuk di Hari Buruh, tampak sekali paradigma kebijakan Presiden itu kan berbeda ya dengan Pak Jokowi yang pro oligarki, pro pemodal, pemilik modal, sementara Pak Prabowo kan lebih pro rakyat, terutama kelas bawah, lebih sosialistis dan harusnya lebih pro buruh juga. Tapi ini mudah-mudahan ini segera ada aplikasinya, diaplikasikan seperti apa. Jangan hanya retorika, karena buat para buruh kalau terus-menerus mereka hanya mendapatkan retorika, ya buat mereka itu sudah nggak ada artinya lagi. Ya, para pengamat kritis tentu akan mulai menilai bahwa memang Prabowo mengambil jalan pembangunan yang beda sekali dengan Presiden Jokowi itu. Dan kesempatan ini ingin kita uji juga konsistensi dari kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat itu. Sekaligus kita ingin dapatkan kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang teknis, tapi kita mesti nilai secara ideologis. Artinya jangan sampai ada upaya misalnya untuk menghasilkan undang-undang tetapi masih di dalamnya masih ada pengistimewaan pada para oligarki.
intinya tuh. Jadi kalau kebijakan Presiden Prabowo itu betul-betul sosialistis, maka semua aspek di semua departemen juga harus sosialistis, bukan sekedar di wilayah ketenagakerjaan atau ada perburuhan. Jadi semua wilayah yang akan tersentuh oleh kebijakan itu harus bersifat sosialistis. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana akumulasi itu boleh, karena sistem ekonomi kita oleh Undang-Undang Dasar menentukan bahwa pemain ekonomi Indonesia itu satu adalah korporasi, dua adalah BUMN, tiga adalah koperasi. Tentu tugas korporasi adalah mencari untung sebesar-besarnya, nggak ada soal. Jadi dijamin ekonomi yang bersifat kapitalistis, growth dalam pengertian ilmu ekonomi. Tapi bukan yang oligarki, karena oligarki itu dia tidak akan mampu untuk dijadikan andalan distribusi. Jadi kalau korporasi menghasilkan akumulasi, maka akumulasi itu harus bisa didistribusikan ke dalam koperasi, kan itu logikanya. Demikian juga BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara itu tidak boleh mencari untung dari proyek-proyek yang melibatkan rakyat. Justru BUMN dimaksudkan supaya aset negara itu, tambang, hasil bumi, industri segala macam itu tiba kembali di dalam APBN dan harus langsung dirasakan oleh rakyat. Jadi kelihatannya tidak ada soal, tentu akumulasi boleh, karena dengan itu kita efisiensikan, harus ada pertumbuhan dan itu fungsi dari korporasi. Tetapi BUMN harus memastikan bahwa aset-aset negara itu harus tiba di dalam tingkat yang memungkinkan rakyat Indonesia merasa oke, aset kami kembali pada kami, bukan aset negara itu tiba di rekening-rekening pejabat karena dijadikan sebagai andalan oleh oligarki. Dan yang ketiga tentu koperasi itu udah jadi semacam ideologi dasar dari Presiden Prabowo. Tinggal dihitung sebetulnya bahwa koperasi itu harus betul-betul datang dari kesadaran bottom up. Jadi yang orang persoalan sekarang adalah jangan sampai koperasi itu walaupun didesain oleh negara tapi dia berorientasi pada kepentingan pengurusnya aja. Jadi kita sebut koperasi artinya kedaulatan anggota koperasi itu betul-betul maksimal, satu suara, bukan ini, karena koperasi ini bukan korporasi di mana saham terbesar menguasai keputusan. Tidak, ini rapat anggota betul-betul harus dibuat berdasarkan prinsip demokrasi, satu orang satu suara. Jadi dasar itu yang saya kira jadi ikatan baru. Dan sekali lagi selamat Hari Buruh, salam buat Jomhur Hidayat juga lah. Saya Iqbal teman saya juga tuh, Andi Nawawea tuh teman saya kenal baik, Ibu Elis yang satu-satunya pemimpin buruh perempuan yang ada di panggung dan sangat menonjol dengan jaket merahnya, tapi kemampuan Ibu Elis ini untuk menerangkan tuntutan buruh itu diucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, tapi dengan mutu ideologis yang tetap terjaga. Jadi para pemimpin buruh pastikan bahwa Indonesia bisa cerah kembali bila kesejahteraan langsung dihasilkan oleh perjuangan teman-teman buruh. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Sedunia. Salam akal sehat. Salam akal sehat.